Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ustazah berharap kalian dan keluarga kalian senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di materi tematik muatan IPS di semester 2 dengan pembahasan keragaman suku, bangsa, dan agama. Baik, sebelum kita memulai materi IPS ini, terlebih dahulu kita membaca doa mau belajar. Doa mau belajar. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, sudah kalian siapkan modul kalian? Apakah sudah kalian baca sebelumnya? Nah, kalau belum membaca dan apabila sudah dibaca, tidak ada salahnya kita menyimak kembali PPT yang Ustazah sajikan pada kali ini. Keragaman suku, bangsa, dan agama. Untuk keragaman agama, sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa di negara Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Pada materi kali ini, kita akan membahas keragaman suku bangsa. Banyak sekali ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Pun juga banyak sekali hal-hal yang terkait dengan suku bangsa tersebut. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita mulai dari wilayah Sumatera. Di Pulau Sumatera, kita akan menemui suku Gayo yang berasal dari Aceh, suku Batak Karo dari Sumatera Utara, suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Yang kedua, wilayah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, kita akan jumpai suku Betawi di DKI Jakarta, suku Sunda di Jawa Barat, dan suku Madura di Jawa Timur. Yang ketiga, di Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, kita jumpai ada namanya suku Sasak dan suku Alor. Di wilayah Pulau Kalimantan, kita akan jumpai suku Dayak dan suku Banjar. Di wilayah Sulawesi, ada suku bernama Sangihe Talaut. Keragaman bahasa daerah. Keragaman suku bangsa mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Nah, kita lihat bahasa daerah apa saja. Ada namanya di Sumatera. Ada bahasa Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Di wilayah Jawa, ada bahasa Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Di wilayah Bali, ada bahasa Bali. Di wilayah Nusa Tenggara, ada bahasa Sasak dan Sumbawa. Di wilayah Kalimantan, ada bahasa Bahau, Kayan.
Selain keragaman bahasa, kita juga ada tentang keragaman rumah adat. Rumah adat yang ada di Indonesia banyak sekali macamnya. Seperti rumah adat Balai Batok Toba terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Rumah Joglo ada di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Rumah Panjang ada di Kalimantan Barat, Rumah Lamin di Kalimantan Timur, Rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan, Rumah Honai di Papua Barat, Rumah Gadang di Maluku Sumatera Barat, Rumah Baileo di Maluku. Bagaimana bentuk dari rumah adat tersebut dan apa saja keunikannya? Yuk kita simak selanjutnya. Keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah Balai Batak Toba. Seperti ini anak-anak gambarnya. Rumah Balai Batak Toba berasal dari Sumatera Utara. Keunikannya adalah rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu, berdinding papan, dan berlantaikan hijau. Selain rumah joglo, rumah adat yang lain adalah rumah adat selanjutnya adalah rumah panjang. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Rumah panjang berasal dari Kalimantan Barat. Keunikan daripada rumah panjang adalah rumah ini berbentuk panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter, panjang 180 meter, dan lebar 30 meter. Bangunan ini terbuat dari kayu. Rumah ini dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Rumah panjang ini menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikannya rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Yuk kita simak selanjutnya. Berikutnya adalah rumah lamin. Rumah lamin berasal dari Kalimantan Timur. Keunikan daripada rumah lamin adalah rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah ini terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci, serta ukuran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Berikutnya adalah rumah adat Tongkonan. Nah, seperti ini gambarnya. Rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Keunikan daripada rumah adat Tongkonan adalah bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini menyerupai warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara, yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan bambu yang diikat rotan dan hijau. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Adalah rumah Honai. Bentuknya lucu kan? Rumah Honai berasal dari Papua Barat. Apa saja keunikan dari rumah Honai?
Keunikan daripada rumah Honai adalah rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah ini terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah Honai ini tidak memiliki jendela. Itulah ciri khasnya. Setelah kita mengenal rumah Honai, kita akan mengenal rumah adat Gadang. Ya, namanya rumah Gadang. Nah, seperti ini yang atapnya berbentuk runcing di kedua ujungnya. Ayo, siapa tahu dari mana rumah Gadang berasal? Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. Keunikan daripada rumah Gadang adalah rumah ini mempunyai atap yang berbentuk tanduk kerbau. Pondasi rumah dibuat supaya tahan gempa yang berskala besar. Rumah ini sering dipakai untuk upacara adat dan tempat berkumpulnya keluarga. Rumah Gadang sangat dimuliakan dan bahkan dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Bentuk atap rumah Gadang menunjukkan status sosial seseorang. Nah, anak-anak, yang terakhir kita akan mengenal tentang rumah Baileo. Nah, seperti ini bentuknya. Rumah Baileo merupakan rumah adat Maluku. Keunikan daripada rumah Baileo ini adalah rumah Baileo ini hanya dipakai untuk pertemuan, musyawarah, dan upacara. Rumah Baileo berukuran besar, berbentuk seperti panggung, tidak berdinding, dan dilengkapi dengan 9 tiang penyangga dan ornamen dengan nilai filosofis yang. Setelah kita mengenal tentang keragaman rumah adat, kita akan mengenal tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Ustadzah tidak akan menyebutkan secara keseluruhan, hanya beberapa saja yang akan Ustadzah kenalkan tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pesta adat atau pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Apa saja ciri khas dari pakaian adatnya? Yuk kita simak. Beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan melihat gambar tentang pakaian adat dari Aceh. Namanya ule balang. Di sebelah kanannya, kita lihat pakaian adat dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Coba kalian perhatikan apa ada perbedaannya. Pakaian adat selanjutnya adalah pakaian adat dari Jawa Timur. Ayo, siapa tahu namanya? Ya, benar. Namanya adalah pesaan. Kalian amati pakaian adat pesaan dari Jawa Timur. Yang laki-laki menggunakan bentuk topi atau beskap dengan menggunakan
Atasan berwarna hitam dan batik yang dikenakan oleh wanita adalah batik khas dari Jawa Timur. Di samping kanannya ada pakaian adat dari Kalimantan Barat. Kalian amati, gambarnya tentu beda bukan dengan pakaian adat dari Jawa Timur. Di Kalimantan Barat dikenal dengan nama baju perang. Coba kalian perhatikan, penutup atau topi yang digunakan oleh orang Kalimantan Barat pada baju perangnya adalah berupa bulu-bulu yang berukuran panjang yang dirangkai membentuk sebuah topi. Ya. Kemudian di aksesoris yang dipakai jauh lebih banyak, ya. Ada yang dipakai di lehernya, ada yang dipakai di kakinya, ada yang dipakai di badannya. Nah, coba kalian perhatikan dengan pakaian adat yang lainnya. Di Sulawesi Selatan ada pakaian adat namanya baju bodo. Di daerah Maluku juga ada namanya baju cele. Tentunya beda bukan tiap daerah pakaian adatnya. Kita akan lihat pakaian adat dari Papua. Namanya pakaian adat Papua. Kalian perhatikan aksesorisnya juga beda dengan pakaian adat yang dipakai sebelumnya, ya. Kalian amati di pakaian adat Papua itu selain penutup kepalanya juga terbuat dari bulu-bulu hewan, bulu burung, ya. Di Papua kan terkenal dengan burung cendrawasih, ya. Tentunya mereka memanfaatkan bulu-bulu cendrawasih juga sebagai hiasan aksesoris topi mereka. Di mukanya mereka menggunakan coreng-coreng berwarna putih. Kemudian di tangannya, terus di pinggangnya ada ikat pinggang yang terbuat dari tulang-tulang binatang. Nah, coba yang di sebelah kanannya ada lagi pakaian adat Sumatera Utara. Nah, sangat beda sekali dengan pakaian adat Papua. Kalau di pakaian adat Sumatera Utara atau baju ulos itu, aksesoris yang digunakan beda, ya. Banyak sekali ornamen-ornamen ataupun lukisan yang ditampakkan pada selendangnya maupun pada baju yang dipakai. Penutup kepalanya juga beda dengan yang dipakai oleh pakaian adat Papua. Nah, anak-anak, mungkin itu saja dari Ustazah. Subhanallah, sangat banyak sekali ya keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Tentunya dengan harapan beraneka-ragaman budaya, suku, bangsa yang ada di Indonesia justru semakin memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kita selalu ingat akan pepatah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak PPT Ustazah ini. Jazakumullah, selamat belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.